Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Intan Marapsari dengan NIM 2200302195 kelas 2C1. Di video saya ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan, yaitu dengan bisnis saya sendiri, yaitu coffee truck. Pertama-tama di sini ada deskripsi usaha, diidentifikasi berdasarkan hasil wawancara dengan klien. Untuk data pertama yaitu data perusahaan. Data perusahaan nama usahanya yaitu Coffee Truck, yang dimana tempatnya di Jalan PH Haja Mustafa nomor 76 Surapati, Bandung. Untuk basis usahanya yaitu dari Institut Teknologi Nasional Bandung sampai Auto 2000 Bandung. Untuk bentuk usahanya yaitu industri minuman. Untuk data pengusaha sendiri yaitu dengan nama saya sendiri Widya Intan Marapsari, dengan tempat tinggal dan tanggal lahirnya di Bekasi tanggal 1 September 2002. Untuk pendidikannya sedang menempuh S1 Program Studi Manajemen Perhotelan, Fakultas Ekonomi, Kampus TIN. Selanjutnya untuk struktur organisasi. Yang pertama ada pimpinan perusahaan. Yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap jalannya usaha. Yang kedua yaitu sebagai quality control. Yang ketiga yaitu pemilik sekaligus pimpinan. Yang keempat ada pengambilan keputusan. Dan yang kelima yaitu ada koordinasi, pengawas, dan mengarahkan seluruh kegiatan. Untuk yang kedua ada bagian operasi produksi. Yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap minuman yang dipesan konsumen. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan produk dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu cekatan dalam menjaga mutu produk, baik cita rasa, aroma, dan tekstur. Untuk selanjutnya yaitu kepala bagian produksi mengkondisikan pekerja di bawah untuk bekerja sesuai dengan job desk. Untuk yang ketiga ada bagian jaminan mutu, yang dimana pertama menjaga mutu bahan sebelum diolah, yang kedua melakukan pembelian bahan baku, yang ketiga yaitu mencari informasi keberadaan bahan baku, yang keempat kepala bagian pengadaan bahan baku mengkondisikan pekerja di bawahnya untuk bekerja sesuai dengan job desk. Untuk selanjutnya ada alasan pemilihan bisnis. Usaha pembuatan kopi truck ini karena banyak orang yang menyukai kopi sebagai teman minuman untuk bersantai. Minuman ini merupakan kadar kafein kopi yang dipercaya dapat membangkitkan semangat seseorang. Pemilihan bisnis kopi ini juga karena dapat menyajikan berbagai varian kopi yang lebih beragam untuk dikreasikan dan dapat menghasilkan produk kopi icon. Untuk selanjutnya yaitu analisis pemasaran, diidentifikasi berdasarkan SPS. Untuk yang pertama yaitu ada produk. Produk yang direncanakan untuk diproduksi adalah kopi. Kopi yang telah diproduksi dan akan dijual. Produk kopi ini yang dihasilkan memiliki manfaat dan kualitas yang bagus dan dapat diidentifikasi kandungan di dalamnya. Untuk lokasi atau distribusinya, usaha ini berlokasi di Jalan PH Haji Mustafa nomor 76 Surapati, Bandung. Adapun sasaran pasar produk kopi ini adalah mahasiswa ITB dan masyarakat sekitar Auto 2000 Bandung. Untuk harganya, penentuan harga jual dilakukan dengan cara menghitung biaya produksi ditambah biaya lain-lain dan tren yang berlaku. Untuk adapun harga jual dimulai dari 15.000 hingga 25.000 per cupnya. Untuk promosi sendiri, itu promosi akan dilakukan untuk mengenalkan produk kopi ini kepada konsumen. Promosi ini akan dilakukan dengan meng-share produk ini dengan berbagai sosial media seperti Instagram, Twitter, produk, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu analisis operasional, diidentifikasi berdasarkan produk dan produksi. Yang pertama desain produk. Nama produk atau jasanya yaitu Coffee Truck Yellow. Yang kedua karakteristik produk atau jasa. Bahan baku yang digunakan menggunakan kualitas yang bagus dan baru dan bahan dari import dan lokal. Untuk manfaat produknya yaitu dapat dikenal oleh konsumen dengan menggunakan label
pada kemasan dan mudah dicari jika dibutuhkan. Dan dengan diberi label berfungsi sebagai jaminan dan kualitas produk. Proses produksinya yaitu alat dan bahan. Yang pertama ada cangkir espresso, yang kedua rock espresso, yang ketiga 12 gram double shot, kopi yang sudah digiling fine. Yang ketiga yaitu air. Cara membuatnya yaitu pertama turunkan tuas rock espressonya, yang kedua yaitu rebus air hingga 93 derajat Celcius, yang ketiga yaitu masukkan kopi ke rock espresso, yang keempat masukkan air ke rock espressonya, yang kelima yaitu perlahan angkat tuas, jangan terlalu cepat karena air panas bisa menyembur ke atas. Yang keenam yaitu taruh cangkir espresso di bawah portafilter. Yang ketujuh yaitu tekan tuas hingga tidak ada air tersisa. Yang kedelapan lalu bisa disajikan. Selanjutnya yaitu yang keempat, analisis peluang pasar dan pesaing. Dilakukan berdasarkan peluang dan tingkat persaingan. Yang pertama yaitu analisis peluang pasar. Peluang pasar untuk produk yang berbahan dasar kopi ini sangatlah besar bagi masyarakat yang konsumtif dan peluang pasar yang menjanjikan. Selain itu, daya beli konsumen terhadap produk ini cukup bervariasi hingga konsumen menengah sedang. Produk ini juga dapat dikonsumsi oleh semua golongan karena harga yang relatif serta memiliki nilai kepuasan yang tinggi. Untuk metode pemasaran kopi ini biasa disebut dengan yellow adalah dengan menyebarkan brosur-brosur pada masyarakat dan memposting di berbagai sosial media. Sasaran produk ini utamanya ialah kalangan mahasiswa dan sekitar daerahnya. Untuk yang kedua ada tingkat persaingan. Pesaing sedang, karena di daerah ini belum ada yang menjual kopi dengan menggunakan mobil atau truk. Yang kelima yaitu analisis keuangan. Dilakukan berdasarkan biaya dan penerimaan, pendapatan dan rasio usaha. Di sini ada analisa biaya usaha. Yang pertama ada biaya tetap. Yang pertama yaitu mau kaput dengan harga 250.000 per unitnya. Masa pakainya yaitu 2 tahun dengan penyusutan 12 bulan yaitu 20.833.330 perak. Yang kedua ada French press dengan harga 325.000 dengan per unitnya, dengan masa pakai 2 tahun dan penyusutan 12 bulannya yaitu 27.083,33. Yang ketiga adalah kettle pemanas dengan harga 130.000 dengan per unit, dengan masa pakainya 3 tahun dengan penyusutannya 7.300. Yang keempat ada server kopi dengan harga 200.000 per unitnya dengan masa pakai 3 tahun dengan hasil penyusutan 12 bulan yaitu 11.200. Yang selanjutnya ada gelas pengaduk kopi dengan harga 200.000 per unit. Masa pakainya yaitu 5 tahun dengan penyusutan 12 bulannya 10.000. Selanjutnya ada milk jug dengan harga 130 per unit dengan masa pakainya yaitu 4 tahun. Untuk penyusutan bulannya yaitu 10.833,33. Selanjutnya ada mini burner dengan harga 50.000 dengan masa pakai 3 tahun dengan penyusutan bulannya yaitu 3.000. Selanjutnya ada kompor mini dengan harga 600.000 per unit dengan masa pakainya 4 tahun untuk penyusutan bulannya yaitu 12.500. Selanjutnya ada kulkas dengan harga 2 juta dengan masa pakainya 8 tahun untuk penyusutan bulannya yaitu 20.833,33. Selanjutnya ada cangkir kopi dengan harga 137.000 per unit
Untuk masa pakainya yaitu 2 tahun dengan penyusutan bulannya 57.083,33. Untuk mobil box itu harganya 5.200.000 untuk per bulannya. Bisa masa pakainya yaitu 2 tahun dengan penyusutan bulannya yaitu 217.000. Untuk karoseri dengan harga 3 juta per unitnya yaitu bisa dipasa pakainya 2 tahun dengan penyusutan bulannya 125.000. Untuk meja dan kursi 1.250.000 dengan masa pakai 3 tahun dengan penyusutan bulannya 141.700. Untuk tabung gas sendiri 150 per unit dengan 1 tahun. Untuk penyusutan bulannya yaitu 12.500. Untuk panci 75.000 per unit. Untuk 1 tahun penyusutan bulannya yaitu 18.750. Untuk genset yaitu 3.300.000 dengan masa pakai 3 tahun dengan penyusutan bulannya 91.700. Untuk total keseluruhan jumlah harganya yaitu 23.875.000 dan untuk total keseluruhan penyusutan bulannya yaitu 787.316,65. Selanjutnya untuk biaya variabel untuk bahan baku per pokoknya yaitu ada kopi, americano, flat white, espresso, tea bubuk, es krim, bubuk green tea, chai tea bubuk. Untuk bahan pendukungnya ada susu, gula, creamer, foam sugar, paper cup. Untuk tenaga kerjanya ada barista, kru kitchen, dan staf administrasi. Untuk total keseluruhan biaya variabel per bulannya yaitu 84.237.400. Untuk biaya lain-lain per bulannya yaitu ada transportasi, ada listrik dan promosi dengan biaya keseluruhannya yaitu 2.800.000. Untuk penerimaan, pendapatan, dan rasio usahanya yaitu ada untuk jumlah produksi perlayanannya itu ada 22 cup cappuccino, 20 cup matcha latte, 18 cup americano, dan 18 cup dem milk. Dengan total keseluruhan penerimaan per bulannya yaitu 44.820.000. Untuk total pendapatan laba-laba per bulannya yaitu total revenue dikurang dengan cost yaitu 87.824.716,65 dikurang 44.820.000 dengan menghasilkan total 43.004.716,65. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu yang keenam, analisis SWOT dilakukan berdasarkan hasil analisa sebelumnya. Yang pertama ada strength, yaitu memiliki berbagai jenis rasa, harganya terjangkau oleh berbagai kalangan. Selanjutnya ada rasanya enak dan bercita rasa tinggi, tidak cepat puas dan tidak banyak penjual yang menjual produk ini. Untuk weakness-nya sudah ada beberapa yang menjual dan sedikit sulit untuk memilih kualitas dari bahan baku produksi. Untuk opportunities-nya, yang pertama ada kebanyakan masyarakat tidak mengetahui produk ini. Yang kedua, barang belum terlalu terkenal. Yang ketiga, mengutamakan kualitas dan pelayanan sehingga dapat menarik konsumen. Yang keempat yaitu memberikan keuntungan yang cukup besar. Adapun threat-nya, persaingan semakin tinggi dan banyaknya produsen yang akan meniru barang atau produk tanpa izin. Untuk kesimpulannya yaitu meningkatkan kualitas produk dan mengembangkan ide kreativitas agar mampu melawan pesaing yang sudah ada ataupun yang akan datang. Melakukan strategi marketing dan produksi agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan keuangan stabil agar tidak bangkrut produk
tersebut. Sekian penjelasan saya untuk buku kerja 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.